Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Tini, ya silakan masuk Tini. Oh iya Tini, silakan duduk Tini. Di mana, Bu? Boleh? Mau di sini boleh, di sana boleh, yang penting Tini nyaman. Di sini aja, Bu. Oke, silakan. Silakan duduk Tini. Gimana tadi di jalan ada kendala atau masalah gimana gitu? Iya, Bu, ada sedikit macet. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, Tini apa kabarnya? Saya tidak mengganggu Ibu kan, Bu? Tidak ada yang mengganggu kok. Lagi pula ibu juga ada lagi jam kosong, jadi santai saja ya Tini ya. Oh ya, tadi malam kan Tini juga WA ibu ya, kirain Tini tidak jadi. Jadi, Bu, saya sedang ada masalah, Bu. Tapi saya bingung mau cerita ke siapa. Oke. Nah Tini, boleh ya ibu menjelaskan dulu konseling itu apa, terus nanti tekniknya bagaimana, boleh ya Tini ya? Iya, Bu, boleh. Nah Tini, konseling itu proses suatu pemberian bantuan dari konselor, yaitu ibu sendiri ya Tini ya, terus ke konseli Tini sendiri, yang mana nantinya kita akan menyelesaikan suatu masalah. Nah nantinya kalau saat terjadi proses konseling, Tini tidak usah khawatir ataupun ragu untuk menceritakan semua yang Tini rasakan. Jadi cerita aja, yang jauh aja, itu terjaga kerahasiaan Tini. Itu hanya ibu, Tini, dan Allah yang tahu. Jadi tidak usah khawatir ya. Sampai sini ada yang ingin Tini tanyakan? Tidak, Bu, cukup. Oke, bagus ya. Nah, bagaimana? Boleh Tini ceritakan masalah Tini sekarang? Jadi begini, Bu. Saya kan sekarang kuliah semester 3. Nah, semenjak awal kemarin masuk kuliah, saya banyak mengalami ketidaknyamanan ketika kuliah, Bu. Dimana ketika saya presentasi, saya grogi yang berlebihan, Bu, karena teman-teman itu menertawakan saya ketika saya ada salah. Lalu saya pun mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan mereka, berbaur dengan mereka, karena saya takut itu tadi, Bu. Takut jika saya ada salah kata ketika saya berbicara, nah nanti kesalahan saya itu jadi bahan omongan mereka. Jadi, Bu, saya tidak mau bertemu dengan suasana itu lagi, Bu. Nah, jadi Tini, suasana yang tidak nyaman seperti apa yang Tini rasakan? Rasa takut seperti apa coba? Ya, tidak nyaman itu tadi, Bu. Misalkan saya presentasi, Bu, di depan kelas. Nanti saya ada kesalahan, lalu teman-teman menertawakan saya, Bu, sekelas itu. Terus jadi saya malu, Bu, takut kelas lagi. Iya, Tini, ibu mengerti yang Tini rasakan saat ini, apa yang Tini pikirkan saat ini. Ibu sangat mengerti. Jadi Tini yang sabar, nanti kita selesaikan masalah ini supaya hati dan pikiran Tini lebih tenang ya ini. Iya, Bu. Nah lalu ibu mau tanya, teman yang seperti apa yang Tini inginkan yang membuat Tini nyaman di kelas? Ya, yang misalkan saya ada kesalahan, Bu, atau saat presentasi seperti itu, Bu, ya. Nah, teman saya tuh tidak langsung menertawakan di depan di kelas seperti itu, Bu. Jadi tidak membuat saya malu, tidak membuat saya takut presentasi lagi, Bu. Begitu, Bu. Oke, nah ibu mengerti. Nanti kita akan bahas masalah ini, tapi yang terpenting Tini sabar dulu ya, tahan emosinya, jangan ada mikir macam-macam. Oke Tini? Dalam konseling ini kita akan mencoba teknik reframing. Teknik reframing itu apa, Bu? Oke. Nah, teknik reframing itu kegiatan membingkai peristiwa untuk mengubah pikiran yang irasional menjadi pikiran yang rasional. Nah, nanti ibu akan membantu Tini mengubah pola pikir Tini, pola sudut pandang Tini menjadi rasional. Itu seperti yang meluas ya, tidak hanya satu sudut pandang. Apakah Tini mengerti? Oh ya, Bu, saya udah mengerti. Oke, mengerti, bagus ya. Nah, ibu akan identifikasi dulu nih masalah Tini. Pikiran irasional apa atau pikiran irasional negatif apa yang akan kita ubah dalam konseling ini? Ya, pikiran saya ketika melihat teman-teman, ketika saya presentasi, teman-teman menertawakan saya, dan saya susah lagi bergaul dengan mereka karena saya takut nanti jika ada kesalahan saya itu menjadi bahan obrolan mereka. Pikiran itu, Bu, yang harus diubah. Nah, Tini,
dalam konseling ini, dalam teknik reframing ini, Ibu akan membantu Tini mengubah pola pikir Tini menjadi yang tadinya negatif, ya, memandang teman-teman yang negatif menjadi yang positif. Nah, jadi Tini itu memandang seseorang atau memandang manusia itu pribadiannya itu berbeda-beda. Nah, karena kan karakteristik manusia kan berbeda-beda. Nah, itu bagaimana Tini? Paham ya? Alhamdulillah paham Bu. Nah, Tini, Ibu mau tanya, Tini sukanya apa? Saya suka nonton film horor gitu Bu, sama film komedi-komedi yang ada lucu-lucunya Bu. Oh gitu ya, bagus ya tapi ya. Nah, Tini coba bayangkan, apabila Tini sedang menonton TV atau menonton tadi film horor, nah bagaimana kalau alur ceritanya itu datar semua, tidak ada yang lucu, tidak ada yang seram, ya kan? Nah, jadi apa perasaan Tini? Apa yang Tini lakukan? TV-nya langsung saya matikan saja Bu. Tidak ada lucu ya? Iya Bu, soalnya saya bosan nontonnya. Iya. Tidak ada alur, ceritanya gitu-gitu aja. Nggak ada, kalau di komedi nggak ada lucu-lucunya, kalau di horornya nggak ada takutnya, begitu Bu. Jadi Iya. bosan. Oh iya. Kan tadi Tini sudah menceritakan Tini sukanya nonton film horor dan film komedi tadi ya. Nah, jadi kita kaitkan dengan masalah Tini. Apabila teman-teman Tini di kelas itu semuanya pada diam, semua pada hening semua saat presentasi. Nah, itu menurut Tini bagaimana? Ya kelasnya jadi sepi Bu, jadi hening. Terus kalau saat presentasinya jadi nggak hidup. Malah nanti mahasiswanya jadi ngantuk semua Bu. Oke. Nah, Tini, pikiran Tini sudah terbuka ya sekarang ya. Jadi sudah paham, sudah mulai paham ya. Ibu senang sekali. Nah, Tini, apa pengaruh teman-teman Tini itu saat presentasi Tini itu suka mengejek-ngejek Tini atau tertawa-tawa? Apa pengaruhnya? Membuat kelas lebih hidup, terus suasananya lebih tidak hening lagi lah Bu gitu. Terus juga lebih nyambung gitu Bu ya. Jadinya presentasinya nyaman kayak gitu Bu. Oke, ya. Bagus ya, Ibu sangat senang sekali. Nah, Tini, kita mau Ibu simpulkan ya. Apa yang Tini dapatkan dari konseling, berjalannya konseling tadi, semua cerita Tini tadi, terus Ibu telah menjelaskan tekniknya juga, itu bagaimana? Apa yang Tini dapat? Alhamdulillah sekarang pikiran saya agak lebih luas Bu. Terus saya tidak hanya mandang dari satu sisi saja, bisa memandang dari sisi positifnya juga. Dengan teman-teman seperti itu tadi. Terus saya juga mungkin akan bisa bergaul lagi dengan teman-teman saya. Nah, Tini, Ibu rasa Tini sudah bisa menemukan titik temu masalah Tini ya. Dan Tini juga sekarang juga agak lebih tenang dan lebih santai. Oke. Nah, dari konseling tadi, apa yang Tini ingin lakukan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya? Baik Bu, kedepannya saya akan berpikir lebih positif lagi, tidak hanya menilai dari sisi negatif saja. Lalu pikiran saya tambah luas Bu. Terus saya akan belajar untuk bergaul lagi kepada teman-teman seperti biasanya. Begitu Bu. Ya, oke. Ibu sangat senang sekali mendengar Tini sekarang sudah lebih ceria, sudah lebih santai ya. Nah, Ibu harap kedepannya Tini melakukan seperti itu, melihat sesuatu itu tidak hanya memandang dari satu sudut pandang ya. Nah, tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan melakukan konseling lagi. Apakah ingin ada lagi yang Tini sampaikan? Tidak Bu, seperti ada cukup. Sudah cukup ya. Baik, Ibu harap kedepannya Tini menjadi lebih baik lagi, dan kalau ada apa-apa tinggal kabarin Ibu aja ya. Ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama.